Orang tua tidak takut miskin saat memberi nafkah pada anaknya, saat membesarkan mereka. Tapi banyak anak sering takut kekurangan saat menanggung orang tuanya di masa tuanya. Lihat diri kita saat ini. Sehebat apapun, sukses pun setinggi langit, tapi tanpa doa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak ada ketenangan, keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan terulang kembali. Satu ibu bisa merawat 7 anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu bisa membahagiakan 1 orang ibu. Satu ayah bisa menghidupi anaknya, tapi 7 orang anak belum tentu dapat menghidupi 1 orang ayah. Sesekali tengoklah orang tuamu. Tatap wajahnya ketika ia terlelap tidur. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat rambutnya yang kini mulai memutih. Lihat badannya yang dulu tegap, kini mulai membungkuk. Semua telah berubah termakan waktu, tapi tidak dengan kasih sayangnya. Sudahkah kita membuat bahagia hari ini? Sudahkah kita membuatnya bangga hari ini? Sudahkah kita membuatnya tersenyum hari ini? Tidak akan ada jasa yang mampu kita balas. Tidak akan ada kebaikan yang mampu kita balas. Semua begitu banyak, begitu tulus. Hadiahkanlah kebahagiaan untuk kedua orang tua kamu atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan. Perlakukanlah orang tuamu dengan penuh kasih sayang, seperti kedua orang tuamu yang menyayangi dirimu, seperti sang surya yang menyinari dunia. Dulu saat aku masih kecil, ibuku memasak makanan untuk kami. Suatu malam, dia membuat makan malam. Setelah seharian bekerja keras, ibu meletakkan sepiring selai dan roti gosong di hadapan ayahku. Ternyata, ayahku tenang saja makan rotinya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana hari-hari di sekolah?" Aku tidak ingat apa yang kukatakan pada ayah malam itu, tapi aku ingat. Aku mendengar ibu minta maaf kepada ayah atas roti yang gosong itu. Aku tak pernah lupa yang ayah katakan malam itu. Ayahku mengatakan kalimat ini kepada ibuku dengan senyuman yang lembut. "Sayang, terkadang aku suka roti yang gosong." Malamnya, sebelum tidur, aku mencium ayah, mengucapkan selamat malam. Aku bertanya kepada ayah, apakah benar-benar menyukai roti yang gosong? Ayahku memelukku dan berkata, "Ibumu telah melalui hari yang berat. Bahkan sebelum ia tidur, ibumu telah memikirkan yang terbaik untuk kita. Ia bangun lebih pagi dari kita. Ia telah memasak untuk kita. Belum lagi dengan pekerjaan hariannya. Bahkan menemanimu belajar. Dari bangun sampai tidur lagi. Dan ibumu tentu benar-benar lelah. Roti yang gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati. Kau tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna. Dan orang yang tidak sempurna. Ayah pun bukan lelaki sempurna. Dan telah belajar menerima ketidaksempurnaan itu. Sejak saat itu, aku selalu mengingat pesan ayah. Roti yang gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati. Saat kamu bahagia, mereka tidak pernah meminta sedikit pun bagian dari kebahagiaanmu. Namun, saat kamu terluka, saat itu pula mereka datang, meminta bagian dari apa yang kamu rasakan. Mereka mencintaimu tanpa alasan, dan mereka juga mengajarkan kepadamu bagaimana
sabar tanpa batas. Mereka adalah orang tuamu yang melahirkan dan membesarkanmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat orang tuamu tua dan renta, dengan pola dan tingkah yang tidak lagi sama. Jika hari itu tiba, tolong sisihkan sebagian waktumu untuk memperhatikannya dan kesabaranmu untuk memahaminya. Saat tangannya mulai gemetar, sehingga seringkali makanannya jatuh. Saat orang tuamu tidak bisa memakai bajunya sendiri, maka hiasilah sikapmu dengan kesabaran dan ketulusan dalam mengurusnya. Terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, tumbuh dewasa dan lupa bahwa orang tua kita beranjak semakin tua. Semakin sedikit waktu untuk bersama orang tua. Hari-harimu yang manja dengan kasih sayang ibu dan ayahmu akan segera terlewati dan menjadi kenangan. Terkadang kesedihanmu mengenang kenangan manis bersama kedua orang tuamu itu hanya bisa terobati dengan tetesan air mata. Sekaya dan sehebat apapun kamu, tidak akan pernah bisa membayar waktu untuk mengulang masa-masa itu. Ketika kamu menatap mata ibumu, kamu tahu bahwa itu adalah cinta paling murni yang dapat kamu temukan di semesta ini. Sedangkan cinta ayahmu itu sebenarnya sangat sederhana. Seperti ayah yang rela tidak membeli sesuatu yang baru untuknya, hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Lihatlah berapa banyak celana yang dimiliki oleh ayahmu, atau baju kemeja batik yang dia miliki. Bukan karena ayahmu tidak mau membelinya. Terkadang ayahmu telah memegang sepatu di sebuah toko, melihat dan mencobanya. Namun, ketika ia mengingat dirimu, meskipun ia sangat menginginkan sepatu itu, ia kemudian segera meletakkannya. Ayahmu biasanya tidak pandai menunjukkan rasa cintanya kepadamu. Tapi, ayahmu selalu berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Begitulah sederhananya cinta kedua orang tuamu. Masa sulit adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Tidak ada manusia yang benar-benar terhindar dari ujian atau tantangan. Namun, bagaimana kita memandang dan menghadapinya dapat menentukan apakah kita bertahan atau terjebak terjerumus di dalamnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa pola pikir yang mereka miliki seringkali menjadi penghambat utama. Ketika menghadapi kesulitan, respon pertama kita seringkali berupa rasa takut, marah atau putus asa. Hal ini adalah wajar, karena sebagai manusia, emosi adalah bagian dari diri kita. Namun, pola pikir kita yang terus-menerus dipelihara dapat menjadi jebakan mental yang membuat kita semakin sulit keluar dari situasi tersebut. Ibaratnya seperti berada di tengah pasir hisap. Semakin kita panik dan bertindak salah, maka kita akan semakin tenggelam. Ketika hidup terasa berat, sangat mudah untuk terjebak dalam pola pikir seperti aku korban keadaan. Pikiran seperti mengapa ini terjadi padaku? Atau juga berpikir aku tidak berdaya. Mungkin kerap kali muncul, menciptakan rasa putus asa yang lebih mendalam. Pola pikir ini seperti rantai yang tak kasat mata, yang mengikat kita, membuat kita merasa kecil dan tidak mampu melakukan apapun. Semakin kita merasa sebagai korban, semakin jauh kita dari kemungkinan untuk bisa bangkit. Menetapkan diri sebagai korban berarti menyerahkan kendali atas hidupmu kepada situasi atau orang lain.
kamu mulai percaya bahwa nasibmu sepenuhnya berada di luar kendalimu. Seolah-olah hidup adalah permainan yang hanya bisa kamu tonton tanpa pernah menjadi pemainnya. Padahal, keyakinan seperti ini hanya akan memperburuk rasa sakit dan memperpanjang penderitaan. Namun, kenyataan hidup tidaklah sesederhana itu. Tidak ada yang benar-benar memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak bisa memilih kapan badai datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapi badai tersebut. Menerima keadaan bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan hidup, dan kamu selalu punya pilihan untuk melangkah maju.